berbagai pihak terkait, antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukopindo dapat menerbitkan 85 laporan superior yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan. Mayoritas laporan surveyor yang tertunda berasal dari perusahaan eksportir komoditas, yaitu antara lain alumina, tembaga, katode, dan komoditas turunan dari nikel. Produk pertambangan yang mengandung unsur radioaktif alami juga tetap dapat diekspor sepanjang kandungan tergolong naturally occurring radioactive material atau norm, serta memenuhi persyaratan pengujian, keselamatan, dan pengawasan sesuai ketentuan. Kementerian dan lembaga terkait juga akan mempercepat penyempurnaan aturan mengenai LTJ dan unsur radioaktif. Hari ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan rapat koordinasi pembahasan rekomendasi batasan kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor. Pembahasan akan mencakup definisi mineral ikutan, batas kadar masing-masing unsur, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi, pengaturan norm, serta pedoman penerbitan laporan surveyor. Pertemuan tersebut akan menghadirkan 15 instansi yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi dan badan usaha, total 47 undangan. Saya kembali menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum harus tetap berjalan, tetapi harus berlandaskan aturan yang jelas, data yang valid, hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan koordinasi lintas instansi. Pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan tidak boleh dirugikan akibat perbedaan interpretasi. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu memperkuat eksplorasi, basis data, sumber daya, riset, kapasitas tenaga ahli, pengelolaan dampak lingkungan, serta investasi pada teknologi pemisahan dan pemurnian. Indonesia harus mampu menangkap nilai tambah LTJ menjadi pembangunan rantai industri di dalam negeri, dan kantor staf presiden akan terus mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjadi keseimbangan antara kepastian hukum dan pengawasan. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ya gimana? Pak, ini berarti apakah ekspor mineral ini sudah bisa berlangsung gitu Pak? Apa masih menunggu aturan untuk memastikan bahwa definisinya, kemudian berapa ekspor diekspor? Jadi saat ini apa sudah bisa? Sudah ya Pak. Dari mulai kemarin kalau nggak salah sudah bisa, sambil paralel ya permennya itu direvisi. Ya, kemarin saya sudah koordinasi. Memang kemarin ada keraguan-keraguan dari Bea Cukai, kemudian dari Kejaksaan. Tetapi setelah kita komunikasikan, karena ini kalau misalnya ini tidak dilakukan ekspor, ini nanti akan sudah banyak berapa ratus kapal yang tertunda, sehingga berdampak juga kepada stabilitas perekonomian. Itu yang penting menurut saya. Ada tangan apa untuk yang definisi mineral jarang yang diekspor sama batasan ini maupun aman kalau logam tanah jarang memang secara murni ini tidak boleh.
Ya, tetapi kalau turunannya, kandungan yang ada misalnya dari nikel, timah itu ada pasti 0,0. Hari ini sedang dibicarakan. Ya, dari Kementerian Perekonomian. Kalau eksportir nggak boleh, Pak, itu dia menunjukkan sesuatu nggak, Pak? Misalnya memastikan bahwa memang mineralnya tidak ada pekerjaan. Itu kan dari Sukufindo nanti yang mengecek. Jadi lembaga resmi yang mengecek kalau misalnya kandungannya 0,00 itu hasil kesepakatan itu sudah boleh. Kalau yang sekarang boleh. Ya. Dari Sukovindo juga. Sudah. Ya, dari Sukovindo. Jadi surveyor. Harus ada survei dari Sukovindo. Iya, betul. Kemarin kan keraguan-keraguan dari Sukovindonya, kemudian dari Bea Cukai dan sebagainya. Nah, sekarang sudah bisa dikomunikasikan. Ada volume nggak, Pak? Mungkin yang tanah itu berapa besar dan kemudian sekarang sudah. Kemarin tuh ada sekitar 100-an lebih kapal yang tertunda. Tapi sekarang sudah bisa berjalan. Kemarin alumina. Ya, alumina. Oke, terima kasih ya.